Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, di video kali ini aku mau ceritain kasus tentang dokter yang bernama John Brown. Jadi, dokter John ini terkenal sebagai dokter bedah kelas di daerahnya nih teman-teman. Nah masalahnya, tiap kali si dokter John ini ngelakuin praktek, semua pasien-pasien itu pada ngeluh kesakitan di area bekas operasinya. Dan anehnya, yang ngalamin ini tuh bukan cuma satu, tapi puluhan bahkan ratusan pasiennya. Begitu diselidiki lebih dalam, terungkap satu fakta yang bikin duar. Ternyata Dokter Brown ini nggak punya sertifikat medis sama sekali teman-teman, alias dokter gadungan. Bukan cuma itu gongnya, tapi terungkap satu fakta, kalau dokter gila ini menjadikan pasien-pasiennya sebagai bahan eksperimen. Walaupun berita ini udah kesebar, masih banyak pasien-pasien yang balik lagi ke kliniknya. Kenapa mereka semua masih percaya? Dan sebenarnya separah apa sih hasil operasinya? Aku akan ceritain kasus ini ke kalian. Tapi sebelum dimulai, aku mau kasih disclaimer dulu nih. Kalau kalian lagi makan, aku saranin makan dulu. Kalau udah, baru nonton video ini. Karena kasusnya ini tuh bener-bener parah, jijik, dan bikin muntah. Tapi kalau kalian nekat mau sambil makan dan ternyata menikmati video ini, fix kalian harus ke psikolog teman-teman ya. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. John Ronald Brown lahir tahun 1922 di Arizona, Amerika Serikat. Gak ada data yang bisa aku temuin tentang keluarganya. Intinya, dia ini anak yang terkenal pinter banget di sekolahnya nih teman-teman. Bahkan IQ-nya itu hampir mendekati jenius. Selain itu, dia juga punya kemampuan yang namanya itu photographic memory, atau kemampuan mengingat detail visual dengan sangat cepat. Jadi misalnya ya, dia tuh cuma ngelihat satu halaman dari buku pelajaran. Dari halaman itu, dia bisa hafal tuh secara detail. Dari mulai huruf-hurufnya, kalimatnya, tanda baca, sampai warna kertasnya. Jadi gak heran, dia tuh bisa jadi anak yang paling pinter di sekolahnya. Beranjak remaja, dia pindah nih sama orang tuanya ke negara bagian Utah. Di sini, guru-gurunya itu banyak yang suka sama dia karena dia tuh anaknya pinter. Ya walaupun agak pendiam ya, tapi dia itu jenius. Mereka bahkan juga ngomong ke orang tuanya, "Bu, anak ibu tuh jenius loh, Bu. Saya yakin kelak dia pasti jadi orang sukses." Begitu doa dari gurunya. Apakah beneran jadi orang sukses? Ya, kita lihat aja nanti ya. Di tahun 1940, waktu John umur 16 tahun, Perang Dunia Kedua pun terjadi nih teman-teman. Amerika mewajibkan para laki-laki untuk ikut wajib militer dan John jadi salah satu pesertanya. Di wajib militer ini, dia tuh daftar buat ikut tes kedokteran buat militer dan hasilnya ternyata dia lulus dengan nilai di atas rata-rata nih teman-teman. Dari sinilah nih dia dapat kesempatan untuk menempuh beasiswa sekolah kedokteran di University of Utah School of Medicine. Di titik ini, John mulai ngerasa nih kalau dunia medis adalah jalan ninjaku dan aku pengen jadi dokter bedah. Wes, ya nggak salah sih ya punya cita-cita gitu ya. Tapi gini, dengan kepintaran dan kepedean yang dia punya, dicobalah tuh akhirnya daftar buat jadi dokter bedah di rumah sakit Columbia Presbyterian. Tapi begitu dia diuji di depan dokter bedah profesional, kepintaran itu tiba-tiba hilang. Dia malah grogi, ngeblank di depan kelas. Nilainya anjlok dan cita-citanya gagal buat jadi dokter bedah. Bagi John, ini tuh bukan sekedar kegagalan teman-teman, tapi ini tuh suatu tamparan besar buat egonya dia. Sebuah titik balik yang pelan-pelan ngerubah ambisinya jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Karena dia ngerasa gak puas sama hasil tes itu, dia ngerasa pinter dan mumpuni. Gue bisa kok ngelakuin operasi bedah. Maka dia nekat buka jasa klinik bedah teman-teman. Tapi di sini dia tahu nih kalau dia buka praktek tanpa punya sertifikat bedah, usahanya ini bakal digerebek dan dia bakal dipenjara. Nah, untuk ngakalin hukum itu, dia mulai nemuin jalan keluar teman-teman, yaitu dia nyari pasien yang rela ngelakuin prosedur ilegal. Gimana ilegalnya? Jadi gini teman-teman, di tahun 1970-an LGBT atau gay itu di Amerika tuh masih dianggap kelainan mental dan gak boleh sama sekali ngelakuin operasi ganti alat vital. Kalau mereka datang ke dokter yang legal, dokter yang sertifikatnya itu jelas, mereka tuh biasanya malah dalam tanda kutip tuh diobatin, dikasih obat-obatan yang menunjang hormon alami mereka. Sedangkan mereka nggak mau diobatin kan, mereka maunya ganti alat vital. Dan hadirlah praktek bedah ilegalnya Dr. John yang ngasih solusi buat orang-orang yang mau ganti alat vital. Jadi ketemunya di tengah nih ya, antara dokter gila yang nggak punya sertifikat tapi dia mau ngebedah, dan pasien yang mau operasi ilegal. Di tahun 1973
John pindah ke San Francisco untuk buka praktek bedah pertamanya. Begitu kliniknya beroperasi, banyak para pecinta sesama jenis memuja bahkan menganggap Dr. John itu kayak pahlawan, teman-teman. Pahlawan yang mau mendukung identitas mereka. Dia dianggap mampu mendobrak sistem yang dimana hal itu tuh masih tabu. Tapi kenyataannya, Dr. John ini malah menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan, teman-teman. Banyak dari pasiennya tuh ngeluh, selesai operasi, mereka itu nggak kayak laki-laki atau perempuan. Malahan anunya itu lebih mirip boneka Barbie. Jadi bener-bener rapet dan lubangnya itu kecil banget, cuma sebesar jari kelingking. Kadang ada yang posisinya itu mencong ke atas, agak ke bawah, agak geser ke kiri. Dan ini tuh bukan kesalahan sepele, teman-teman ya. Ini tuh cacat permanen. Bahkan ada seorang pasien yang ngeluh otongnya itu dibelah dua, lalu dijahit lagi ke selangkangan. Pasien yang berhasil dibikinin misfi justru ngeluh sering ngalamin infeksi parah yang gak sembuh-sembuh sampai akhirnya harus hidup dengan kantong ee-nya di luar perut. Ada lagi yang lebih parah nih ya. Jadi si John ini kan bilang katanya dia itu spesialis bikin misfi buat pasien yang mau berubah dari laki-laki jadi perempuan. Bahkan katanya dia itu bisa bikin V yang syarafnya itu masih bisa bikin klimaks. Intinya tuh hampir mirip-mirip V-nya perempuan beneran lah. Wah, kedengeran tuh mantep banget dong, ya kan? Tapi ternyata hasilnya itu jauh dari ekspektasi, teman-teman. Jadi gini, dia ini kan pernah bikinin misfi ya buat laki-laki ya. Parahnya, dia itu lupa nyabut folikel rambut yang ada di biji salaknya, teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh proses tuh gini, teman-teman ya. Setelah anunya ini diganti, biji salaknya itu dilipet dan dijahit ke dalam nih. Nah, otomatis posisi numbuh bulunya itu di dalam kan. Nah, bayangin ya, seorang dokter lupa gitu ya, lupa nyabut folikel rambut-rambutnya itu. Akhirnya misfinya itu infeksi gara-gara bulu-bulunya itu numbuh terus. Nggak bisa dicukur juga kan orang numbuhnya di dalam. Jadi udah dia sakit, perih, bau, dan nggak bisa sembuh. Dan bagi pasien yang nggak mampu ngelanjutin pembayaran, dia bakalan dibius dan dibuang gitu aja di gang sempit. Bener-bener definisi dokter gila. Udah gitu, Dr. John juga nggak pernah merhatiin kebersihan ruang operasinya, nggak pernah ngikutin SOP kebersihan. Jadi ruang operasinya itu tempat yang seadanya, teman-teman. Kadang di ruang tamu, di kamar tidur, di garasi bahkan ya. Nih ya, coba kalian bayangin ya. Misal kalian lagi tiduran di kasur nih, mau operasi ini ya. Ruangannya itu jorok, berdebu, entah ada bau oli, bau lembab. Terus dengan santainya, dokternya masuk nih sambil makan hotdog, ya kan? Terus, ayo kita operasi yuk. Nah, gitu situasi kliniknya dokter ilegal gila ini. Mungkin kalian ngerasa ini tuh lebay, ini tuh dibuat-buat. Jelas enggak, teman-teman ya? Karena kesaksian ini keluar sendiri dari mulut pasien-pasiennya di persidangan. Karena para pasien gak puas sama hasilnya Dr. John, jadinya mereka tuh harus datang lagi nih ke dokter beneran buat direvisi. Begitu dokternya yang ngelihat hasil kerjanya si John, astagfirullah pak, ini nggak boleh begini loh pak. Ini bahaya loh ini. Kalau infeksi bisa cacat permanen. Siapa sih dokternya? Karena para dokter ini udah sering dengar keluhan dari pasien-pasiennya si John, akhirnya mereka langsung buru-buru nih lapor polisi. Di tahun 1977, polisi resmi memberhentikan praktek ilegalnya John atas kelalaian, malpraktik, dan berbagai pelanggaran etika lainnya. Anehnya tuh gini teman-teman, dari semua kebobrokannya sebagai dokter, ternyata dia nggak dipenjara atau minimal dapat sanksi gitulah. Dia malah dibebasin setelah prakteknya ini ditutup. Nah, karena hukumannya ini nggak jelas, ya otomatis dia cuma pindah tempat dong dan ngelanjutin praktek ilegalnya itu. Kali ini dia buka lagi di daerah Karibia dan gak butuh waktu lama. Ternyata praktek ilegalnya itu kebongkar dan akhirnya ditutup juga. Tapi entah kenapa ya, John ini tuh kayak tipikal orang yang gak gampang nyerah. Semangat juangnya itu tinggi banget. Berkali-kali usahanya itu ditutup, dia tetap buka lagi, ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Kayaknya emang harus dipenjara kali ya biar kapok. Soalnya kan otomatis bakal lebih banyak makan korban kan. Nah, di tahun 1980 Dr. John akhirnya mulai buka lagi nih di daerah Tijuana, Meksiko. Oh, di depan banyak orang, dia nawarin tuh satu inovasi yang baru dia temuin, yaitu pembesar terong. Dia mengklaim kalau dia bisa manjangin terong dari 2 sampai 5 cm. Nah, masalahnya inovasi dia ini nggak riset nih teman-teman. Belum ada dasar ilmiahnya dan belum diakuin di dunia kedokteran. Jadinya dia tuh praktek tuh cuma ya berdasarkan coba-coba doang. Udah gitu, nih ini yang lebih parah nih ya, yang lebih jahat nih ya. Dia itu memanfaatkan rasa malu dan ketakutan para korbannya biar bisa lepas dari jeratan hukum. Misal gini nih ya, dengan dia nawarin pembesar terong,
Nah otomatis pasien-pasiennya tuh cowok-cowok yang terongnya itu cilik, rumah tangganya ini nggak harmonis, orang yang tergiur sama hasil instan. Dan kalau ternyata hasilnya itu cacat, ya para korban juga segan gitu untuk melapor ke polisi gitu karena mereka malu. Jadi dia manfaatin kelemahan psikologis dari para pasien-pasiennya nih teman-teman. Dan lagi-lagi prosedur yang berjalan gak melalui SOP yang seharusnya. Pisau bedah itu kan tajam banget ya teman-teman ya. Begitu disodet itu kan harus itu udah langsung kebuka. Nah kalau pisaunya yang dipakai si John itu tumpul banget teman-teman. Kesaksian dari para korban-korbannya di pengadilan katanya tiap kali ngebedah Dokter John ini selalu effort banget nih kayak orang kesusahan. Berarti kan pisaunya tumpul kan? Bayangin ya, pasien mau dibedah nih teman-teman nih. Tapi motongnya tuh gini nih. Udah gitu banyak juga pasien yang lagi di tengah-tengah operasi nih, tiba-tiba dia kebangun, terus teriak gitu. Lah kenapa? Ya karena kadar biusnya kurang teman-teman. Jadi banyak dari pasien itu yang masih ngerasain waktu dibedah. Ya itu selangkangannya dibelah, terongnya dipotong, biji salaknya itu diambil. Jadi tuh udah separah itu gitu. Tapi untungnya dari sekian banyaknya korban malpraktek dari Dokter John, ada satu cewek yang berani untuk ngelaporin dia ke polisi. Jadi setelah dia operasi di Dokter John ya, tiba-tiba ada gimana ya jelasinnya ya. Mohon maaf nih ya, agak sensitif ya. Jadi di lubang anu sama lubang V-nya itu, nah itu kan di tengah-tengahnya itu kan ada celah gitu ya. Nah si dokter gila ini tiba-tiba celahnya itu dibolongin lagi dan jadi dibikin nyatu gini nih sama dia nih teman-teman. Nah akibatnya tiap kali dia buang air besar, keluarnya itu lewat lubang V teman-teman. Udah gitu karena nggak ada otot-otot yang nahan, kadang fesesnya itu suka keluar sendiri tuh dari depan. Suka tiba-tiba nyemprot keluar gitu. Gitu kan. Dan udah pasti ngamuk dong. Siapa coba pasien yang nggak ngamuk sama hasil operasi kayak gitu? Karena korban ini ngelapor ke polisi, John akhirnya ditangkap di tahun 1990-an. Tapi yang bikin kesel adalah dia dipenjara cuma 19 bulan, teman-teman. Cuma 19 bulan. Kenapa cuma 19 bulan? Karena ternyata dari sekian banyaknya pasien yang jadi korban malpraktik, banyak juga transgender yang ngebela Dokter John. Karena menurut mereka, Dokter John ini hadir sebagai sosok penolong yang berhasil ngerubah hidup mereka semua nih teman-teman. Setelah dia bebas, dia lanjut lagi nih buka klinik di daerah yang sama nih, di Tijuana. Sampai akhirnya di tahun 1998, dia ketemu sama satu pasiennya yang bernama Philip Bondi yang bikin dia akhirnya dipenjara seumur hidup nih teman-teman. Jadi aku baru tahu ya, ternyata ada kelainan mental yang disebut itu body integrity dysphoria. Nah, orang yang mengidap BID ini ngerasa aneh sama anggota tubuh mereka nih teman-teman. Kayak misalnya ya, kita kan kalau ngelihat tangan atau kaki kita itu kan biasa aja, tapi buat mereka tuh kayak bagian tubuh mereka itu kerasa kayak bukan milik mereka gitu. Bukan sakit, bukan jelek, tapi kayak ini kayaknya nggak seharusnya ada di badan gue deh. Nah, kalau kondisinya itu udah makin parah, mereka tuh biasanya tuh nekat buat ngelakuin amputasi. Mereka buang tuh anggota tubuh yang dirasa nggak perlu, yaitu bisa tangan, bisa kaki, bisa kuping, bahkan bisa mata. Dalam dunia medis, sebenarnya dokter mengharamkan tindakan ini teman-teman, karena yang nggak ada kepentingan sama sekali, kecuali diamputasi karena infeksi, jaringannya udah mati dan berpotensi menyebar ke anggota tubuh yang lain. Jadi nggak mungkin nih dokter nerima amputasi di anggota tubuh yang sehat, apalagi masih normal gitu kan. Tapi ya ada satu klinik yang nerima praktek ini teman-teman ya. Ya udah ketebak ya, pasti kliniknya Dokter John Ronald Brown ini. Nah lagi-lagi si dokter gila ini yang jadi eksekutornya nih teman-teman. Di 9 Mei 1998 ada seorang pasien berusia 79 tahun bernama Philip Bondi dan temennya yang bernama Greg. Mereka berdua sebenarnya pengidap BID dan pengen diamputasi sama si Dokter John. Tapi setelah dijelasin prosedurnya, si Greg akhirnya milih mundur nih dan pulang. Sementara Philip masih kekeh untuk tetap ngelanjutin operasi. Begitu operasinya dilakukan, nah ternyata operasinya itu berjalan dengan lancar nih teman-teman. Nah dia seneng banget tuh ya setelah ngelihat kaki kirinya udah hilang. Tapi dia ada komplain nih ke Dokter John. Katanya di tengah-tengah operasi, dia tiba-tiba kebangun dan ngerasa tulang keringnya itu lagi digergaji nih teman-teman. Tapi dokter gila ini nggak mungkin jujur dong, ya kan? Kan biusnya abis. Jadi dia cuma bilang gini nih, Pak Philip, saya ngerti keluhan Bapak. Tapi itu normal Pak.
Mau bapak ke rumah sakit mahal, rumah sakit murah, pasti pasiennya tuh kebangun. Oh gitu ya dok ya? Iya. Setelah operasinya ini selesai, John ninggalin Philip sendirian di sebuah hotel di San Diego nih teman-teman. Dia pesenin kamar, dia taruh Philip di atas kasur, habis itu dia pergi. Nggak ada perawatan lanjutan, nggak ada pantauan dokter, nggak ada obat-obatan yang harus diminum, nggak ada apa-apa. Bener-bener lepas tangan, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Di situ, Philip berjuang sendirian sama rasa sakitnya nih teman-teman. Hari demi hari, dia mulai sadar kalau kakinya bukannya membaik, tapi justru malah makin parah. Lukanya bernanah, baunya nggak enak, bahkan mulai dihinggapin lalat. Ngerasa ada yang nggak beres. Akhirnya Philip nekat nih nelpon si Greg nih. Greg, tolong dong, saya udah nggak kuat nih, kaki saya sakit banget, bernanah. Greg yang denger itu, dia langsung terbang ke San Diego nih, ke tempat hotel si Philip nginap. Dia bawain makanan, beliin kursi roda, ngasih obat-obatan. Pokoknya dia bener-bener jagain Philip. Bahkan Greg sampai mesen kamar di sebelah kamarnya Philip biar bisa standby. Amit-amit kalau Philip kenapa-napa. Nah malamnya mereka begadang nih teman-teman, dan Philip ngomong pelan nih ke Greg. Nggak apa-apa Greg. Walaupun fisik saya sakit, tapi secara mental saya puas. Saya seneng lihat kaki saya sekarang cuma satu. Makasih ya, kamu udah ngenalin saya ke Dokter John. Malam itu, mereka ngobrol dari hati ke hati teman-teman. Tapi siapa sangka kalimat itu adalah ucapan terakhir Philip sebelum akhirnya dia meninggal secara tragis nih teman-teman. Di pagi harinya, waktu si Greg ini nganterin makanan, dia kagetnya bukan main nih. Dia ngelihat Philip udah meninggal. Meninggal itu bukan posisi enak ya teman-teman ya. Bukannya lagi tidur gitu, bukan. Jadi posisinya itu badannya tuh tengkurap di lantai, dan pinggang ke bawahnya tuh masih ketinggalan di atas kasur gitu ya. Jadi posisinya tuh begini. Nah seolah-olah dia itu mau bangun dari kasur tapi jatuh gitu. Kaki bekas potongannya itu menghitam. Cairan saus merah ngerembes kemana-mana. Telepon hotel berantakan, kursi roda kebalik, dan spraynya lepas. Dari penggambaran ini, udah kelihatan jelas banget kalau si Philip itu abis berjuang mati-matian buat ngeraih telepon. Entah dia mau nelpon si Greg atau resepsionis, intinya dia lagi nyoba nyari pertolongan. Tapi sayangnya usahanya ini gagal dan Philip meninggal secara tragis teman-teman. Kata dokter forensik, Philip meninggal akibat infeksi dari bakteri pemakan daging. Penyebabnya gara-gara John gak ninggalin cukup kulit buat nutup tulang dan bagian bawah kakinya itu teman-teman. Jadi cuma di pinggirannya doang. Udah lukanya itu kebuka, bakterinya masuk, kuman masuk, dan infeksi berkembang biak. Mereka nemuin sebuah petunjuk, yaitu struk operasi yang bertuliskan nama Dr. John Ronald Brown. Dan mereka langsung bergegas ke kliniknya untuk melakukan interogasi. Selama interogasi berlangsung, polisi juga menggeledah kliniknya John. Dan mereka nemuin sesuatu yang menjijikan teman-teman. Tumpukan bantal, anduk, tisu, spray yang udah berlumuran saus merah. Mereka juga nemuin jarum-jarum suntik yang entah bahannya dari apa gitu ya, udah agak karatan. Dan yang lebih parahnya lagi ya, polisi juga nemuin ratusan botol kosong lem power glue atau lem Korea. Mantan pasiennya John bilang, katanya dia itu suka pakai lem itu buat nutupin luka kalau lagi males ngejahit. Bayangin ya, lem perkakas dipakai buat nutup luka operasi. Coba. Dan bukti yang paling mengerikan adalah video rekaman proses operasi dari para pasien-pasiennya teman-teman. Jaksa di pengadilan bilang video-video itu sangat mengerikan. Ruangannya itu minim cahaya, peralatannya kotor, terus ada adegan pasien yang biji salaknya itu dipotong, terus dipaku ke tembok. Selain itu ada juga video lain yang nunjukin kalau John bikin misfi dari usus. Dan banyak dari pasien meronta-ronta, teriak-teriak kesakitan selama proses operasi itu. Jadi kalian bisa bayangin ya, sengeri apa, segila apa situasi klinik Dr. John. Kasus ini tuh bikin juri dan semua orang di ruang sidang itu ketakutan, jijik, ngeri, dan marah sama si John. Dan semuanya udah jelas nih, bukti videonya ada, bukti alat operasinya ada, dan prosedur absurd itu semua bikin Dr. John gak bisa ngebela diri. Nah masalahnya, pengadilan belum bisa nentuin hukumannya nih teman-teman. Karena ada dua dugaan kan motifnya ya. Entah dia disengaja ngelakuin operasi itu, atau emang dia lalai aja nih sebagai dokter. Nah untuk menentukan hukumannya, mereka butuh mantan pasien yang mau bersaksi kalau mereka juga jadi korban Dr. John. Tapi ini tuh susah banget teman-teman. Kayak yang di awal aku tahu aja ya. Pertama, mereka itu pasien yang ditolak dokter resmi. Kedua, mereka ngejalanin operasi ilegal. Ketiga, mereka nggak mau jadi saksi karena takut aibnya kebongkar.
Jadi banyak dilemanya gitu ya. Nah untungnya ada beberapa pasien yang siap dan rela mengorbankan harga diri mereka demi ngebongkar kebusukannya Dr. John. Dengan adanya saksi, barang bukti dan video mengerikan itu, Dr. John Ronald Brown dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Philip Bondi, ditambah 7 dakwaan tambahan praktek ilegal. Dia dipenjara seumur hidup dan di tahun 2010, John, si dokter gila yang terkenal itu, harus meninggal di dalam penjara karena kanker di umur 87 tahun. Itu dia tadi teman-teman kasus dokter bedah yang tega jadiin pasiennya bahan eksperimen. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.